Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergian Firdaus dengan nomor MPM 237002043. Di sini saya akan membuat signal PWM dan SPWM di software MATLAB Simulink untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Elektronika Daya. Oke, di sini kita langsung aja buka software MATLAB-nya, lalu pilih Simulink dan pergi ke blank model. Nah, setelah itu, untuk mempermudah deploy-nya nanti, kita tambahkan dulu nih menu hardware-nya. Kita pergi ke apps, lalu scroll ke bawah dan ada run on custom hardware. Nah, setelah muncul, kita masuk ke menu hardware setting untuk membuat konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya menggunakan STM32, jadi untuk hardware boardnya sendiri saya menggunakan STM32 Nucleo F411RE. Ini juga sudah disediakan dari kampus. Setelah itu, lanjut ke bagian solver yang ada di bagian paling atas. Kita rubah untuk stop time-nya itu ke 0,1, fixed step-nya itu ke discrete, dan fixed step size-nya itu ke 0,001. Stop time sendiri merupakan total simulasi berjalan dalam satuan detik. Sedangkan fixed step itu data pada interval, dan fixed step size-nya itu merupakan resolusi atau tingkat ketelitian dari simulasi itu sendiri. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat signal PWM terlebih dahulu. Untuk pertama-tama itu menggunakan konstan yang berfungsi sebagai pemberi input duty cycle. Yang kedua merupakan blok PWM output, di mana blok ini merupakan hardware interface yang mengambil angka dari blok konstan dan memerintahkan pin pada microcontroller. Nah, untuk signal PWM itu udah jadi, dan sekarang kita lanjut ke signal SPWM. Nah, untuk bloknya sendiri di sini menggunakan sine wave, yang dimana merupakan sinyal referensi yang menentukan frekuensi dasar dari output akhir. Lalu ada repeating sequence yang merupakan sinyal pembawa atau frekuensi gelombang segitiga yang menentukan frekuensi switching PWM. Nah, untuk blok yang ketiga itu ada MUX, di mana MUX sendiri itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal ke dalam satu jalur kabel agar bisa dilihat sekaligus di scope-nya. Lanjut ada blok yang keempat merupakan greater dance. Nah, blok ini merupakan otak dari SPWM, yang dimana blok ini membandingkan nilai instan dari gelombang sinus dan gelombang segitiga. Nah, kita lanjut ke wiring dulu, di mana repeating dan block sign ini harus berada di jalur MUX sama greater dance, yang nantinya untuk MUX sendiri akan lanjut ke scope, dan greater dance ini akan menentukan gelombang sinus. Nah, sekarang lanjut ke scope, di mana scope ini digunakan untuk memonitor bentuk gelombang secara visual, yang tadi bisa melihat gelombang dari sine wave sendiri, dan dari yang kedua itu dari repeating sequence. Nah, jika sudah, kita lanjut ke blok selanjutnya, yaitu data type conversion, di mana untuk data type conversion ini kita memastikan format data sesuai agar bisa diproses oleh blok berikutnya, yang dimana untuk blok berikutnya sendiri itu merupakan blok gain. Nah, untuk blok gain sendiri itu digunakan untuk mengalihkan sinyal, karena output dari pembandingan itu hanya 0 dan 1. Jadi gain ini menyesuaikan level sinyal agar sesuai dengan rentang input yang diminta oleh pin.
Lalu untuk blok yang terakhir merupakan blok PWM output, di mana blok ini mengirimkan hasil modifikasi sinyal sinus. Nah, sekarang kita akan mengisi di bagian dalam blok. Di sini kita mengisi constant value dulu, diisi dengan 50 karena ini akan menjadi angka referensi tetap di blok PWM, dan angka ini biasanya diterjemahkan sebagai lebar pulsa. Dan untuk output data type-nya sendiri merupakan bagian yang paling sering membuat simulasi, dan double di sini merupakan format desimal standar. Lalu di sini ada nilai spesifik sample time 0,0001. Jadi blok ini akan memberikan data setiap 0,0001 detik secara konsisten. Nah, kita lanjut ke bagian PWM output. Di sini untuk pin yang nantinya akan disambungkan ke STM, lalu ada inisial frekuensi. Nah, untuk frekuensi di sini saya ditugaskan untuk membuat 3 signal, di mana yang pertama itu 1 kHz, yang kedua 10 kHz, dan yang terakhir itu 20 kHz. Nah, kita akan pergi ke bagian yang SPWM karena di sini sama penjelasannya. Paling untuk Dati cycle di sini merupakan lebar pulsa yang dikeluarkan oleh pin saat pertama kali alat dinyalakan. Oke, sekarang kita lanjut ke pengisian block sign, di mana di sini ada sign type untuk menentukan dasar perhitungan gelombang. Terus ada juga time, itu merupakan pilihan standar di mana kayak variabel waktu itu mengikuti jam internal di simulingnya itu sendiri. Terus ada amplitude, itu menentukan titik puncaknya dari sebuah gelombang. Terus ada pun bias, merupakan pergeseran. Ada frekuensi, ada pas, itu untuk menentukan titik awal gelombang saat simulasinya dimulai. Dan yang terakhir mungkin ada sample time, dimana ini sama dengan yang ada di blok konstan. Nah, lanjut ke bagian repeating sequence. Nah, untuk di bagian repeating sequence ini kita menentukan frekuensi switching kita dengan memasukkan time value, dan kita menciptakan satu siklus segitiga setiap 0,001 detik, yang artinya kita bekerja pada frekuensi 1 kHz. Dan untuk output value-nya sendiri kita gunakan agar posisinya pas berhimpitan dengan sinyal sinus kita yang juga bergerak dari -1 ke 1. Nah, lalu lanjut ke MUX. Untuk MUX di sini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggabungkan sinyal dengan tipe data yang sama menjadi sebuah vektor. Nah, di sini yang kita butuhkan itu cuma 2 input, dan lanjut ke greater than. Nah, sebenarnya untuk blok ini bekerja dengan logika boolean, di mana jika kondisi perbandingannya itu benar, maka outputnya 1, dan ketika salah, itu outputnya 0. Nah, lanjut mungkin ke gen. Gen ini merupakan perbandingan, yang dimana kenapa mungkin dari kalian di sini saya mencantumkan 50. Jadi supaya microcontroller kita itu paham, dan kita kalikan dengan gennya itu 50. Kalau kalian ingin powernya maksimal, kalian bisa ganti jadi 100. Nah, lanjut ke data type convention. Nah, dimana hasil perbandingan tadi berbentuk logika benar atau salah. Nah, kita harus mengubahnya dulu menjadi tipe double atau angka desimal, yang tujuannya itu supaya angka tersebut bisa kita kalikan dengan gain 50 di tahap berikutnya. Tanpa blok ini simulasi kalian itu bisa error karena beda format data. Nah, paling untuk hal yang harus diisi di dalam blok cuma segitu. Kita lanjut ke bagian deploy. Mungkin untuk cara deploy sendiri kita pergi ke hardware, lalu di kanan atas ada build, deploy, and start. Nah, itu buat deploynya nanti ke STM32. Nah, ini mungkin sinyal SPWM buat contoh. Nah, seperti ini sinyalnya itu sinusoidal, dan ini bisa kalian lihat di bagian scope.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.